kuli bangunan jadi kambing hitam. Lah kalau emang pelakunya kuli bangunan gimana sih? Pejabat salah, kuli bangunan salah. Yang mau kalian tuh seperti apa? Kalian maunya pelaku itu sesuai kemauan kalian. Gimana sih? Peggy terbukti sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki, ya harus calon pemimpin daerah yang model begini yang kalian harapkan di negara kita. Seorang putri yang mengarang-arang cerita. Sekarang gini, dari mana asumsi Anda bahwa Peggy Setiawan kuli bangunan itu sebagai pelaku? Sedangkan Hotman Paris menyatakan belum ada titik terangnya. Itu aja masih mencari bagaimana ceritanya kalau saya sebagai penegak hukum. Ya Putri, akan saya lapor balik pernyataan kamu itu. nasihat buat mantan ibu bupati yang lagi sibuk klarifikasi kesana kemari Bu, tak kandani ya. Kalau situ sampai klarifikasi kesana diketawain orang tahu. Gimana ketawain orang? Jejak digitalnya aja banyak. Ya. EB-nya anak ibu juga foto sama ibu. My mom, ibuku tersayang. Kembali lagi bersama saya di Zul TV. Baiklah, kali ini kita akan membahas soal Peggy kuli bangunan yang tangkap polisi itu, dan Emma mantu dari mantan bupati tersebut mengatakan itu bukanlah kambing hitam, kalau benar emang kenapa, begitu katanya. Kemudian Ibu Putri, pengacara dari Vina, juga mengatakan kuli bangunan yang ditangkap itu adalah benar pelakunya. Begini videonya. Kuli bangunan jadi kambing hitam. Lah kalau emang pelakunya kuli bangunan gimana sih? Pejabat salah, kuli bangunan salah. Yang mau kalian tuh seperti apa? Kalian maunya pelaku itu sesuai kemauan kalian. Gimana sih? Peggy terbukti sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki, ya harus calon pemimpin daerah yang model begini yang kalian harapkan di negara kita. Seorang putri yang mengarang-arang cerita. Sekarang gini, dari mana asumsi Anda bahwa Peggy Setiawan kuli bangunan itu sebagai pelaku? Sedangkan Hotman Paris menyatakan belum ada titik terangnya. Itu aja masih mencari bagaimana ceritanya kalau saya sebagai penegak hukum. Ya Putri, akan saya lapor balik pernyataan kamu itu. Pernyataanmu akan saya lapor balik karena telah menyatakan bahwa Peggy Setiawan kuli bangunan adalah pelakunya. Inikah calon pemimpin daerah yang kalian harapkan? Daerah mana? Kalian harus tahu ya, Putri ini menurut seseorang, dia ini adalah calon pemimpin daerah. Apakah bupatikah? Apakah gubernurkah? Apakah wali kotakah? Ya, jadi harap-harap Indonesia ini memilih calon pemimpin daerah. Orang-orang yang sombong begini perlu pikirkan 1000 kali. Karena apabila seorang putri ini, ya, yang menyatakan pernyataannya seperti matilah kutu kalian di daerah kalian kalau kalian itu menjadikan seorang putri itu seorang pemimpin daerah. Ternyata dia seorang paslon. Jadi saya harap kalau negara ini dipimpin oleh orang yang modelnya begini, maka orang-orang daerah itu terutama mafia-mafia tanah, ya, terutama mafia tanah, berhati-hatilah. Mungkin bisa jadi tambah berkembang nanti mafia tanah, atau sebuah perusahaan yang tadinya ilegal dijadikan legal, ya kan?
Saya melihat dari sosok orang ini sangat berbahaya. Orang ini lidahnya lebih berbisa daripada ular. Ya, itu satu, menyatakan kasus Peggy Setiawan adalah pelakunya. Kedua, kami adalah saya bukan Linda dan saya bukan Putri, betul. Tapi dari sisi Anda itu menyatakan bahwa Linda itu adalah saksi kunci pembunuhan. Kalau benar Linda itu tahu saksi kunci pembunuhan, kenapa tidak dari 2016-17 lalu dia berani terang-terangan, jangan pura-pura kesurupan. Kok kesurupan seorang Linda bisa ada jadwalnya ketika akan diinterogasi. Ya. Jadi kalau Anda menyatakan bahwa Linda adalah saksi kunci ya pembunuhannya dari Eki dan Vina, itu salah. Karena Linda mengetahui siapa pemerkosa Vina. Linda sangat mengetahui siapa yang memperkosa Vina, bukan pembunuhnya. Linda itu sok tahu. Linda itu tukang bohong sama seperti kamu. Salam waras. Berhati-hati mencari calon pemimpin, terutama pemimpin daerah model-model begini. Berhati-hatilah kita dalam memilih pemimpin. Apakah pantas Putri ini dijadikan pemimpin untuk daerah? Dan kemudian Ibu Widya juga geram melihat Putri yang mengatakan Peggy Kulibangunan itu adalah pelaku yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, Linda itu adalah saksi kunci yang utama untuk dijadikan bukti kepada polisi. Tapi kenapa dia tidak mau jujur? Kalau dia pengacaranya seharusnya cari keterangan kepada Linda bagaimana bisa solusinya masalah ini cepat selesai. Jadi intinya dari Mbak Widya ini, untuk kita ya berhati-hatilah dalam mencari pemimpin, karena pemimpin itu menentukan kejayaan negeri kita. Kita lanjut videonya. Memandangmu walau selalu tak pernah lelah jemu hati kepadamu. Mencari seorang Nyai Widya bikin sayembara dari 10 juta jadi nambah 150 buat yang nggak bisa 10 yang cuma bisa nebak. Aduh hukum Indonesia diperbudak dengan uang. Hoi, kalian akan mati. Ya, kalian itu akan mati. Ya, diperbudak dengan uang untuk mencari seseorang yang mengangkat fakta yang sebenarnya. Salam waras. Oke. Nasihat buat mantan ibu bupati yang lagi sibuk klarifikasi kesana kemari. Bu, tak kandani ya. Kalau situ sampai klarifikasi kesana diketawain orang tahu. Gimana ketawain orang? Jejak digitalnya aja banyak, ya. FB-nya anak ibu juga foto sama ibu. My mom, ibuku tersayang. Terus anak ibu tuh ya. Fotonya ada Bu, kecuali nggak ada. Kalau saya nih ya, renungkan ya Bu, Ibu Bupati yang terhormat, ya, mantan Ibu Bupati yang terhormat. Kalau saya punya anak, saya didik anak saya, ada anak saya yang berbuat kriminal, malah nggak saya pilain Bu, nggak malah saya merekayasa berbagai cara, piye caranya sampai nama di kakak dihapus, anak 5 dijadikan hanya 4, padahal jejak digital di Mbak Google juga ada, ya. Nama suami ibu ada, lulusan riwayat ada, nama istrinya ada, daftar nama anaknya juga ada, semua ada 5.
Sekarang di 2024 ini dengan ajaibnya kakaknya menjadi anaknya 4. Hanya orang bodoh yang percaya dengan kebohongannya ibu. Tahu enggak? Kalau orang tua yang benar, yang bijak ya, ibu punya anak dan anak itu berbuat kriminal ya, berbuat kriminal dan kriminalnya sangat enggak manusiawi lagi nih ya. Kalau saya tak cek tak terke nang kantor polisi. Nih Pak, anak saya pasrahkan ke jenengan, silahkan diproses. Nih saya kasih jempol Bu. Tapi kalau dengan cara seperti ini, yang melakukan anak ibu, yang berbuat jahat anak ibu, dan ibu ikut-ikutan menutupi kebohongan anak ibu dengan cara berbohong, bersandiwara, sampai bapaknya diganti orang lain, jejak digitalnya padahal ada, emang ada orang lain lagi yang namanya sama, mukanya sama, emang ada Bu. Dengan cara ibu seperti itu, ibu tahu enggak, dosanya anak ibu pun itu ibu juga ikut tanggung. Misalnya di akhirat, kata Gusti Allah bilangnya, misalnya menghilangkan nyawa orang lain itu hukumannya di neraka jahanam lantai paling dasar, misalnya seperti itu. Tahukah ibu? Ibu pun sama. Akhirnya apa? Dosanya juga ke ibu. Beda urusannya kalau ibu berbuatnya lebih bijak. Kamu ngapain? Berlaku apa? Serahkan, cek nih. Namanya ibu harum, nggak bakalan dimaki orang, karena yang menyerahkan ke kantor kepolisian ibu sendiri. Sekarang logika aja ya, kalau sampai ibu merekayasa berbagai macam hal, sampai pura-puranya nih anak dicarikan bapak, pura-puranya bapak siapa, kakaknya sampai dirubah, dan nih anak diintervensi, kalau ditanyain bilang ya kamu tukang gojek, kalau ditanyain bilang ya kamu nggak punya motor, kalau ditanyain kamu nggak punya HP. Lah mosok anake wong payah ra duwe motor, ra duwe HP dadi ketua gangster. Siapa yang percaya? Nggak ada Bu. Diketawain itu. Baiklah, dapat kita simpulkan dari nyanyian Ibu Ida ini, oh janganlah kita sebagai manusia mau diperbudak oleh uang. Sekian berita kita hari ini. Terima kasih.